Luar biasa, pagi ini saya bertemu dengan anak-anak yang sangat semangat. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya mau izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Perembun, yang kami hormati para Dewan Guru, yang kami hormati Kadif Binmas Polsek Perembun beserta anggota, serta adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat hadir bertatap muka, bersilaturahmi bersama, belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sebelumnya saya mau tanya, perlu perkenalan dulu nggak nih? Perlu apa enggak? Perlu apa enggak? Sedikit perkenalan, nama saya Rina Rahayu, pangkat saya Aibda. Saya berdinas di Satreskrim Narkoba, Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sedikit menceritakan riwayat tugas saya jadi polisi tahun 2003. 10 tahun saya di lalu lintas, 6 tahun saya di Binmas, dan sekarang 2 tahun saya di narkoba. Saya pernah juga berdinas di SMA Taruna Nusantara. Ada yang tahu SMA Taruna Nusantara? Ada di Magelang ya? Ya, di situ ya. Oke, saya lanjutkan aja ke materinya ya, karena tadi sudah panjang lebar tentang lalu lintas ya. Paham ya tentang lalu lintas? Ya, sedikit mengupas tentang lalu lintas ya. Kalau kita di jalan itu hanya 3 pilihan adik-adik semuanya. Selamat, ditabrak, atau menabrak. Milih mana? Selamat. Sama juga ya. Bagi orang yang terkena penyalahgunaan narkoba ada 3 pilihan juga. Diketahui polisi akan ditangkap dan dipenjara. Diketahui orang tua akan direhabilitasi ya. Tidak diketahui orang tua dan tidak diketahui oleh polisi akan meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Tetapi sebelumnya saya ingin sedikit mengupas tentang bahaya-bahaya pergaulan bebas. Ada yang tahu pergaulan bebas itu apa sih adik-adik semuanya? Iya, ada yang tahu artinya pergaulan bebas? Tunjuk jari. Ya boleh, silakan sampaikan pendapat Anda. Ya, maju ke sini. Ya, nanti dulu ya. Tawuran antar pelajar. Oke, terima kasih. Ambil door prize dulu yang pertama nih. Tadi tentang apa sih pergaulan bebas? Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang remaja ya, yang melanggar norma aturan, norma hukum, norma agama, norma susila ya, yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Kalian ini kategori anak-anak apa teman-teman? Remaja. Kalau anak remaja itu biasanya lagi cari apa sih ya? Jati diri, betul sekali. Hati-hati, waspada dengan pergaulan adik-adik semuanya. Biasanya kalau remaja ini ada sedikit perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, betul nggak? Betul sekali. Anak-anak ini lagi ingin merasa saya ini loh bisa, saya ini mampu, saya ingin mencoba semuanya. Tetapi anak-anak belum tahu batasan-batasan mana pergaulan yang aman bagi adik-adik semua. Sedangkan apa? Orang tua itu mempunyai rasa khawatir yang tinggi karena apa adik-adik semuanya? Karena adik-adik adalah masa depan bangsa, belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk ya. Tadi disebutkan ada beberapa contoh pergaulan bebas. Yang tahu tunjuk jari, tidak ngomong ya. Oke, Tawuran. terus udut apa tuh? Merokok. Oke, terus pakai narkoba, betul sekali. Sini maju, dapat door prize-nya dari Bu Polisi ya. Bu Polisi bawa 3 door prize ini ya. Oke, 1 aja. Bu Polisi bawa 3 door prize. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya boleh. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi pergaulan bebas itu ada beberapa contoh macamnya. Yang satu, trek-trekan atau balap liar. Boleh nggak sih kita balap liar? Tidak boleh. Balapan boleh, tetapi harus di area balapan yang
dan resmi. Catat itu ya. Yang kedua apa lagi? Tawuran antar pelajar pernah terjadi di Polres Kebumen ya. Waktu pertama kali ada COVID, di situ terjadi ada demo. Tahu demonstrasi ya? Ya. Di situ demonstrasi sebenarnya demonstrasi yang biasa dikarenakan anak-anak banyak yang libur, kemudian mengikuti demonstrasi dengan melempar batu. Akhirnya kita tangkap dan setelah kita tanya, emang tujuan demonstrasi apa? Tidak tahu. Saya hanya ikut-ikutan saja. Ini yang perlu diwaspadai adik-adik semuanya. Hanya karena ingin mencoba iseng dan lain sebagainya, kemudian mengikuti tawuran atau demonstrasi. Ada lagi apa lagi? Balap liar sudah. Kemudian apa tadi? Mabuk atau minuman keras. Boleh nggak kita mabuk atau minum minuman keras? Tidak boleh. Menurut agama boleh nggak? Satu tetes aja, boleh nggak? Tidak boleh ya. Bahwa bagi orang yang beragama muslim, satu tetes pun kita tidak boleh ya. Karena sekali mencoba, 40 hari amal ibadah kita tidak diterima. Rugi nggak? Rugi. Terus apa lagi? Tidak sholat, jelas itu tidak boleh, itu dilarang ya. Ada lagi pergaulan bebas lagi apa? Seks bebas ya. Dengan adanya kemajuan teknologi, ada yang tidak pegang HP di sini? Hampir semuanya sudah pegang HP ya. Oke. Hati-hati dengan adanya kemajuan teknologi. Kenapa, teman-teman? Ya. Kalau kita berpikiran positif, ada tugas apapun dari sekolah, kita bisa tanya kepada siapa? Pada Google atau Mbah Google ya. Tetapi ketika kita salah pergaulan, pasti yang kita browsing akan berbeda. Tanpa kita tanya pun, HP pun menunjukkan tentang hal-hal yang tidak baik. Tinggal kita bijak tidak dalam menggunakan media sosial. Halo. Masih bisa dilanjutkan ya. Terus pesan saya lagi nih, ada sedikit cerita tetangga saya, ini benar-benar terjadi karena kurang bijak dalam menggunakan media sosial. Sering gak sih kita menerima broadcast atau informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya? Sering. Hati-hati ketika adik-adik semua menerima informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya ya. Karena apa? Sekali kita mengirim satu informasi yang sebenarnya kita tidak tahu kebenarannya, bisa itu unsur sara, unsur kekerasan, kemudian unsur seksual dan lain sebagainya. Ketika kita mengirimkan, ada polisi cyber. Tahu nggak polisi cyber? Jadi polisinya itu patrolinya melalui dunia maya, bukan pakai mobil duit gitu, bukan ya, tetapi dunia maya. Pernah kejadian tetangga saya waktu ada kasus tentang Papua, tahu mahasiswa Papua yang mengalami kekerasan di daerah Jawa Timur, pernah ya. Kemudian karena tetangga saya ingin menjadi YouTuber, dengan menjadi YouTuber banyak like atau komen atau pengikut dan sebagainya, kemudian dapat uang ya, katanya seperti itu. Kemudian dia mengunggah tentang mahasiswa Papua yang mengalami kekerasan, tetapi saat itu sudah lama sekali, bukan kejadian sekarang. Dengan dia mengunggah informasi gambar ataupun video tentang siswa Papua yang mengalami kekerasan tetapi bukan saat ini, itu sama aja memperuncing masalah. Akhirnya apa teman-teman? Polisi dari Jawa Timur, polisi cyber langsung datang ke sini, langsung membawa dan masuk penjara selama 2 tahun. Coba bayangkan, tidak sengaja ingin mencoba, ingin hits atau tenar, ingin menjadi YouTuber, tetapi salah. Apalagi kasusnya adalah kasus sara, itu sangat berbahaya sekali. Kemudian ada lagi sedikit melenceng ya, nggak apa-apa, ini belum ke materi narkoba, tentang bahaya kenakalan remaja, karena saya tadi dapat pesan dari Pak Kepala Sekolah, perlu saya sampaikan juga. Bagi adik-adik, udah punya pacar belum nih? Ada yang belum, ada yang sudah ya. Saya yakin ada yang belum, ada yang sudah. Halo. Oke. Ya namanya remaja memang ada masa-masanya ya, masa sulit. Masa remaja itu sebentar deh. Saya tuh masih ingat masa saya SMP dan SMA, masa remaja saya masih ingat. Ternyata saya sudah berdinas jadi polisi 18 tahun. Sangat singkat sekali. Jadi jangan sampai masa remaja kalian itu menggunakan hal-hal yang tidak baik, akan merugikan masa depan kalian. Karena remaja itu sangat singkat, sangat sebentar. Hancur itu hanya dengan kedipan mata. Tetapi untuk sukses
itu harus semangat dari awal, harus punya motivasi. Itu yang perlu kalian perhatikan ya. Ya, itu yang perlu kita perhatikan tentang bahaya medsos. Sedikit satu lagi tentang bahaya seksual. Jangan sampai adik-adik nih ya penipuan secara online. Ya, bukan hanya belanja baju yang bisa ditipu, betul nggak? Yang suka belanja, ya. Tetapi ada juga mungkin kalian pacaran kemudian bertukar foto dan lain sebagainya, kemudian terjadi kalian ternyata putus, kemudian kalian mendapatkan ancaman, kemudian kalian bisa mendapatkan pemerasan dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dalam menggunakan media sosial, harus bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, sedikit melenceng, kemudian kita kembali ke narkoba. Ada yang tahu undang-undang yang mengatur tentang bahaya narkoba? Ada yang tahu tunjuk jari? Undang-undang nomor berapa? Ya, silakan maju. Undang-undang yang mengatur tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini saya baru kali ini loh ada binluh, muridnya tuh semangat sekali bertanya, benar luar biasa sekali. Undang-undang 23 Narkoba. Ada tadi bukan ya sayang. Ada lagi yang bisa membantu, itu nomor 23 tadi tentang perlindungan anak. Ya. Ada lagi? Ya silakan. Ada lagi ya? Kembali dulu ya. Undang-undang tentang bahaya penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Catat. Nanti kalau aku tanya harus bisa jawab. Narkotika ya, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Di sini narkoba itu ada beberapa macam ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Saya kupas satu-satu. Narkotika itu apa sih? Ya, narkotika itu apa? Pengertian narkotika adalah suatu zat atau bahan baik dari tumbuhan maupun bukan, baik sintetis maupun non sintetis, yang dapat menurunkan kesadaran atau hilangnya rasa atau mengurangi rasa. Ya, yang dapat menimbulkan efek ketergantungan. Ini yang perlu kalian waspadai bersama. Di sini ada beberapa contoh-contoh narkotika. Ada yang tahu contoh narkotika itu apa aja? Ya, yang gajah dulu. Ini ada daunnya. Ada yang tahu namanya daun apa? Ini tunjuk jari. Oh ya, oke, udah tahu semuanya. Daun ganja. Daun ganja seperti ini ya. Kalau anak perempuan hampir sama dengan daun kitek, tahu gak kitek? Ya, hampir sama juga seperti daun singkong. Biasanya jari-jarinya itu jumlahnya ganjil, kemudian bergerigi seperti ini. Ya. Ya, hampir seperti daun pacar yang buat kitek, betul sekali. Ya. Jadi daun ganja adalah bentuknya seperti ini. Ini menimbulkan efek ketergantungan. Dulu biasa orang menanam itu di wilayah Aceh ya. Ya, bisa dikonsumsi langsung maupun dikeringkan dan lain sebagainya. Biasanya untuk menambah rokok seperti daun tembakau dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman semuanya. Karena efeknya apa? Menimbulkan ketergantungan, ya, menimbulkan ketergantungan. Jangan pernah sampai adik-adik mencoba. Ini adalah salah satu contoh narkotika. Di sini pasti akan menimbulkan pertanyaan adik-adik semuanya. Kenapa sih narkoba atau narkotika atau psikotropika diciptakan oleh negara padahal itu dilarang? Oke, kenapa? Kenapa diciptakan? Betul sekali. Ada beberapa obat yang mengandung narkotika itu digunakan sebagai obat, namun dengan resep dokter. Misalnya nih, ada orang dengan gangguan tidur, ada orang yang dengan gangguan jiwa atau stres, ada lagi sebagai kalau orang operasi gitu ya, biasanya kan dihilangkan kesadarannya, gunanya untuk menekan rasa sakit atau nyeri, tetapi dengan resep dokter, sehingga si pemakai tidak menimbulkan ketergantungan. Itu narkotika. Kemudian psikotropika, zat atau obat baik alamiah atau sintetis, bukan tanaman, bukan narkotika, yang dapat merangsang saraf pusat otak. Jadi daya kerja otak itu sangat cepat dan sangat tinggi. Contohnya, mohon maaf, sering nggak melihat televisi? Kenapa sih artis pakai
sabu-sabu. Salah satu contohnya adalah sabu-sabu ya. Ada yang tahu? Iya. Menenangkan diri, betul, bisa jadi. Terus apa? Jadi fungsi dari psikotropika adalah merangsang saraf otak. Jadi daya kerja otak bekerja sangat cepat namun tidak terkendali. Contohnya nih kayak pelawak, ngomong seharian dari pagi sampai malam tidak capek, tidak lapar, tidak ngantuk, tidak lelah ya. Tetapi bahayanya adalah merusak organ dalam tubuh dan syaraf otak secara permanen, sulit untuk diobati. Jadi secara permanen. Di sini ada beberapa contoh narkotika ya, nih. Sabu-sabu. Ini contohnya. Sabu-sabu ini asli teman-teman ya. Cuma kalau disimpan ini lama-lama kena panas tuh menguap dan menjadi air, jadi agak kurang jelas. Hampir seperti garam krokos. Ada yang tahu garam krokos? Ya, hampir sama dengan garam krokos. Kemudian tawas, yang lebih mirip lagi tawas. Ya, biasanya penggunaannya menggunakan alat, ya, menggunakan alat. Contohnya ini alatnya, bisa pakai pipet atau bisa pakai bong namanya, ya. Jadi hati-hati ketika teman-teman kalian ada yang menggunakan alat seperti ini. Cukup botol dan sedotan, kemudian dihisap seperti ini. Hati-hati ketika kalian punya teman yang mempunyai alat seperti itu. Bisa jadi pakai kaca, bisa jadi pipet, ya, pakai kaca datar, kemudian dipanasi bawahnya, contohnya seperti itu. Kalau dulu ada juga yang disayat tangannya, kemudian sabu tersebut ditaburkan di dalam tangan. Ngeri nggak? Sangat ngeri sekali. Ya, ini adalah salah satu contoh bom namanya ya. Kalau itu ada contoh suntikan atau injek, biasanya digunakan seperti opium, biasanya disuntikan ke dalam tubuh, nanti ada gambarnya. Ya, ini adalah salah satu bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian ada lagi ya teman-teman, ada beberapa contoh. Ya ini, ya boleh duduk, boleh duduk. Nah, makasih ya. Ini ada beberapa contoh obat-obatan. Mungkin ada pernah melihat loh. Saya kok pernah minum obat tersebut ya? Karena ini adalah obat dengan resep dokter, tersedia di apotek. Contohnya nih, Trihexpil, ekstasi, kalau ekstasi enggak ya, Lexotan, Nipam, Leximer, Mercy. Ada beberapa obat ini memang dengan resep dokter. Namun ketika dikonsumsi adik-adik semuanya tanpa ada resep dokter akan menimbulkan kecanduan. Perlu diketahui di Polres Kebumen sampai sekarang ini sudah mencapai 30 gram kami mengungkap sabu-sabu, ngeri sekali. Bahkan di wilayah Perbun sudah cukup banyak. Dan yang termuda sekitar umur 19 tahun ya, sudah bisa masuk ke tahanan karena sudah dianggap dewasa 18 tahun. Itu contohnya. Kemudian penggunaan seperti Heximer. Pak polisi tidak perlu banyak menemukan seseorang memakai Heximer dengan jumlah yang banyak. Cukup 2 butir, 3 butir sudah bisa kami tangkap dan kita masukkan ke dalam penjara atau dilakukan rehabilitasi. Jadi seperti itu. Jadi kami polisi ketika menangkap seseorang, ketika hanya sebagai pemakai saja, bukan pengedar atau penjual, itu biasanya akan dilakukan rehabilitasi. Cuma rehabilitasinya memang di Kebumen belum ada, jadi kita kerjasamanya dengan BNNK Kabupaten Cilacap. Ini adalah salah satu contoh obat-obat yang sangat terlarang. Ada juga teman-teman seperti obat batuk. Tahu ya obat batuk? Hati-hati juga dengan obat batuk ya. Tidak mengkonsumsi dengan jumlah yang berlebihan. Misalnya nih, adik-adik lagi sakit, kemudian adik-adik itu ada ujian hari ini dan memaksakan diri untuk berangkat sekolah. Sebaiknya adik-adik itu naik apa? Diantar orang tua, jangan mengendarai kendaraan sendiri. Karena salah satu efek dari penggunaan obat adalah menyebabkan ngantuk atau lemah. Jadi mengurangi konsentrasi dalam perjalanan. Itu yang harus adik-adik berhati-hati. Terus ada lagi zat adiktif. Zat adiktif itu contohnya apa aja ya? Zat adiktif, bahan zat adiktif, bahan lain bukan narkoba atau psikotropika yang penggunanya dapat menimbulkan kecanduan. Contohnya apa? Minuman keras, betul sekali, tidak boleh. Rokok, betul. Rokok itu pintu gerbang menuju pergaulan bebas. Ada yang sudah kecanduan merokok di sini? Tidak ada ya, jangan kecanduan rokok ya.
masih kecil, belum bisa cari uang sendiri ya. Terus apalagi coba? Ya, daun kecubung ya, kecubung ada juga ya. Ada beberapa zat-zat. Pernah nggak sih adik-adik beli bensin sama adik yang masih kecil, kemudian ketika mengisi bensin adik-adik itu ingin menghisap baunya gas, ya? Kata anak-anak tuh enak kata-katanya. Itu masuk dalam zat adiktif teman-teman. Itu zat yang sangat berbahaya, ya, dapat merusak syaraf otak. Terus ada lagi lem aibon, aica, lemfong, itu sama juga masuk dalam zat adiktif. Itu masuk dalam zat-zat yang sangat berbahaya. Dan sedikit cerita adik-adik. Halo. Hai. Pernah kejadian di tahun 2005 kalau tidak salah ya, waktu itu saya masih baru jadi polisi ya, terjadi ada seseorang melakukan pesta minuman keras ya, yang dibawa oleh seseorang dari Jakarta. Jadi ceritanya mudik, kemudian bawa minuman keras, alkohol, tetapi sayangnya dicampur dengan autan atau baygon. Apa yang terjadi? 9 orang meninggal dunia, bahkan masuk dalam kasus menonjol. Kita dapat bendera hitam gara-gara ada orang pesta narkoba dan 9 orang meninggal dunia. Perlu berhati-hati ya teman-teman. Adik-adik punya cita-cita nggak di semuanya? Ada yang sudah punya motivasi atau motivator sebagai penggerak kalian agar lebih semangat? Ada. Ada yang ingin jadi polisi, TNI, Polri? Ada ya, 7 jari, coba banyak nggak? Ya, alhamdulillah. Kalau ingin jadi polisi, TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, itu disiapkan dari sekarang secara fisik, mental, dan kecerdasan. Ya. Cita-cita itu bukan tiba-tiba dari semuanya, tetapi cita-cita harus dari awal. Karena biar apa? Biar semangat. Itu contohnya. Ya, sedikit baca ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Gesekannya Mbak Irma. Ya, di sini ada beberapa contoh penggunaan narkoba di Indonesia. Yang memasuki peringkat pertama adalah sabu-sabu. Ini harganya sangat mahal sekali. Ketika kami akan mengungkap, kami pun harus melakukan pancingan yang harganya cukup mahal. Ya, jangan pernah mencoba sabu-sabu. Biasanya orang mau nyobain seseorang biar menjadi pemakai narkoba, itu pertama adalah gratis. Yuk cobain, isep aja, satu isep aja, enak banget. Contohnya seperti itu. Pertama, satu isep. Ketika pertemuan selanjutnya pasti akan menuntut dosis lebih tinggi. Satu isapan tidak kerasa, kemudian 2 isapan. Contohnya seperti itu. Jadi hati-hati ketika adik-adik berteman dengan seseorang, apalagi para pemakai narkoba. Ya, pasti pertamanya gratis. Tetapi ketika kalian kecanduan, suruh bayar atau suruh beli, padahal sangat mahal. Biasanya para pemakai narkoba yang pertama punya uang, lama-lama habis, menjual kulkas, menjual lemari, lama-lama menjual rumah, kemudian melakukan tindakan kriminalitas dan lain sebagainya untuk mendapatkan obat yang haram tersebut. Itu perlu ada diketahui ya, yang perlu diwaspadai. Kemudian peringkat 2 adalah marijuana, kanabis atau ganja. Ya, ada beberapa orang yang mungkin menanam ganja secara sembunyi-sembunyi. Itu yang perlu diwaspadai. Kalau kemarin di Banyumas sempat mengungkap ya orang yang menanam ganja, tapi alhamdulillah di Kebumen belum ada. Kemudian yang ketiga, peringkat 3, ekstasi. Ekstasi itu pilnya berwarna-warni, ada merah, kuning, hijau. Hati-hati ya ketika teman-teman suruh mencoba ya, jangan pernah mencoba hal-hal yang tidak baik. Seperti obat itu kan gak ada manfaatnya, kecuali kalau kalian sakit dengan resep dokter. Kemudian yang keempat adalah heroin. Ada contoh heroin, Mbak Irma gambar. Heroin itu bentuknya serbuk, warnanya agak sedikit kuning ya. Ada yang putih. Kemudian cara penggunaannya bisa dibuat pil, bisa disuntikan atau secara injeksi. Biasanya nih, contohnya ini adalah heroin. Ini nggak begitu jelas ya. Jadi disuntikan kepada tangan dan bekas lukanya itu hampir sama dengan luka yang lebih jelek dari luka gudik. Tahu gudik ya? Lebih jelek dari cacar juga. Jadi seperti itu, gambarnya tidak begitu jelas. Biasanya menggunakannya disuntik. Biasanya pemakai heroin itu tidak memperhatikan faktor kesehatan. Makanya salah satu kerugian menggunakan narkoba adalah terkena penyakit HIV/AIDS.
karena biasanya menggunakan jarum suntik secara bergantian, bahkan berkarat pun tetap dipakai karena butuh dan tidak punya uang, menggunakan alatnya seadanya. Kenapa sih? Contohnya ini ya, bentuknya kertas yang sangat halus atau deterjen, hampir sama seperti rinso, deterjen seperti itu ya, serbuk ya. Di sini efeknya itu jelek sekali, menimbulkan rasa ngantuk, lesu, penampilan dungu dan lain sebagainya. Ketika seseorang pakai narkoba, biasanya malas mandi, malas bersosialisasi dengan masyarakat, nggak bisa bergaul dengan masyarakat secara umumnya. Dia akan mengucilkan diri di dalam kamar, berdiam diri di dalam kamar, takut panas, takut air, ya, hanya berdiam diri di dalam kamar. Biasanya tahu-tahu overdosis dan meninggal dunia, itu contohnya. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya. Itu adalah salah satu contoh heroin. Terus balik lagi ke tempat tadi Pak Irman. Ya. Ada beberapa contohnya yang tadi yang disebutkan ya. Perlu adik-adik ketahui, kalau buat anak-anak remaja yang perlu diperhatikan adalah seperti obat-obat Heximer ya. Itu harganya terjangkau, anak-anak mencoba karena ingin tahu, ingin mencoba, ingin apply. Coba, kalau orang pakai narkoba atau miras biasanya untuk menghilangkan masalah. Coba kalian pikirkan baik-baik. Ketika kita mengkonsumsi narkoba atau miras, masalah itu pergi sementara atau selamanya? Sementara. Yang ada masalahnya akan semakin banyak ya. Pertama diminum fly, lupa kalau aku punya masalah, serasa terbang, serasa euforia, senang yang berlebihan tanpa sebab ya, ngantuk, nggak mikir apa-apa, slow, contohnya seperti itu. Tetapi itu adalah sifatnya hanya sementara ya, sifatnya sementara. Ketika kalian berhenti mengkonsumsi obat tersebut, badan ini akan terasa sakit seperti dipukuli ya. Jadi sifatnya adalah menimbulkan ketergantungan. Kalau udah nyoba kemudian berhenti, itu sakit sekali tubuhnya. Makanya diperlukan rehabilitasi, bantuan rehabilitasi ketika pemakai ingin berhenti dari narkoba. Ketika direhabilitasi bukan langsung di stop, tidak, tetapi diberikan dosis rendah sampai dengan hilang. Pernah saya penyuluhan di daerah Mirip, teman-teman semuanya, saya benar-benar mendapatkan testimoni dari warga masyarakat yang pernah memakai narkoba karena waktu itu dia kerja di Bali di kafe ya, kemudian dia menggunakan narkoba, dia melakukan rehabilitasi sendiri. Dia merasakan betapa sakitnya selama 4 tahun baru bisa terbebas dari narkoba. Bayangkan saja, sangat mengerikan sekali ketika seseorang sudah terkena narkoba. Jadi adik-adik bila harus berani menolak, katakan tidak kepada narkoba, say no to drug ya. Tidak boleh adik-adik sebagai generasi penerus bangsa mencoba jenis-jenis narkoba ya. Lanjut ya. Rokok dan minuman keras sebagai pintu masuk narkoba, ini adalah salah satu contohnya ya. Itu hanya gambar saja. Tidak boleh mencoba miras atau narkoba ya. Lanjut saja ya. Ini ada efek dan sifat jahat dari narkoba ya. Narkoba itu memberikan ada efek-efeknya ya. Yang pertama contohnya efeknya adalah depresan atau memberikan penenang. Jadi orang yang pakai karena ingin tenang. Kalau dokter pakai itu misalnya bagi orang yang kena gangguan jiwa, ngamuk biar tenang kemudian disuntik ya. Berarti orang yang pakai narkoba biasanya sudah terkena gangguan jiwa, betul nggak? Betul, karena sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Memberikan efek depresan atau penenang, biar tenang, biar rileks bagi orang yang sakit atau orang yang membutuhkan obat tersebut sebagai pengobatan. Kemudian stimulan, merangsang saraf otak seperti contohnya sabu-sabu. Daya kerja otak jadi cepat namun tidak terkendali. Perlu tanda kutip bahwa efek obat tersebut menimbulkan ketergantungan dan merusak saraf otak secara permanen. Ada pernah nggak melihat film Home Alone? Pernah ya? Dulu orangnya ganteng, sekarang sudah memakai narkoba. Salah satu ciri orang yang memakai narkoba, matanya akan cekung, pipinya akan kempot ya, giginya akan lepas sendiri, jadi gutis. Umurnya akan 10 tahun lebih tua dari umurnya. Rugi gak? Umur 20 tahun sudah seperti 30 tahun ya. Kemudian organ dalam tubuhnya itu sudah
sudah tidak sehat. Biasanya kalau orang pakai narkoba akan terkena penyakit hepatitis, gula, liver, jantung, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh bahaya penggunaan narkoba. Kemudian yang terakhir adalah halusinasi. Jadi efeknya halusinasi, hayalan, euforia, berhayal ya. Makanya sering orang kalau minum minuman keras di televisi, ada yang gayanya kayak orang terbang, betul nggak? Ada yang tidur di jalan raya tanpa disadari, rasanya udah tidur di sofa atau di kasur yang empuk ya. Jadi halusinasi, berhayal yang berlebihan, rasa senang yang berlebihan tanpa ada sebab atau euforia yang berlebihan ya. Contohnya itu adalah efeknya. Kemudian sifat jahatnya, yang pertama adalah habitual. Kalau kalian sekolah di sekolah yang baru, pertama lihat pasti cari teman, betul ya? Pertama melihat, kemudian memperhatikan mana sih ya yang satu tipe dengan saya, contohnya seperti itu. Setelah melihat kemudian kenal, setelah kenal asik, kemudian sulit untuk berpisah, betul nggak? Pasti besok, aduh aku ingin ketemu lagi, aduh cepet-cepet ingin berangkat sekolah besok, ingin ngobrol, contohnya seperti itu. Sama juga dengan penggunaan narkoba. Habitual, yang pertama adalah ingin bertemu, mencari, sangat membutuhkan dan akhirnya menyebabkan ketergantungan. Kemudian yang kedua adalah adiktif, tidak dapat berpisah, tubuh sangat membutuhkan. Ketika berpisah, tubuh akan terasa sakit. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah toleran, tubuh menuntut dosis yang lebih tinggi. Seperti tadi saya jelaskan, pertama 1 suntikan atau 1 hisapan, pertemuan selanjutnya 2 suntikan atau 3 hisapan. Contohnya adalah seperti itu. Halo, hai, masih semangat ya? Di sini ada beberapa golongan-golongan narkoba. Ada yang tahu golongan narkoba ada berapa golongan? Yuk. Ya, apa contohnya sih? Oh, ada 3 golongan, yaitu golongan 1 adalah daya adiktif sangat tinggi. Contohnya macam-macam ya, ada 65 jenis seperti sabu, heroin, ekstasi. Ini hanya digunakan sebagai penyelidikan, sebagai kalau profesor menggunakan itu penelitian, kemudian sebagai uji coba, contohnya seperti itu ya. Hanya digunakan hanya penelitian saja, tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, harusnya tidak dikonsumsi oleh manusia. Kemudian golongan 2, daya adiktif tinggi, ini bisa digunakan oleh manusia tetapi hanya sebagai obat dan pilihan terakhir ya. Contohnya morfin, petidin dan lain-lainnya ada 85 jenis, jadi hanya pilihan terakhir. Biasanya dokter digunakan ini hanya pilihan terakhir bagi pasien yang benar-benar sangat membutuhkan. Kemudian golongan 3 yaitu daya adiktif rendah, digunakan sebagai pengobatan. Contohnya seperti orang yang sulit tidur, orang gangguan jiwa, orang depresi dan lain sebagainya. Halo, hai, masih bisa dilanjutkan? Bisa ya, oke. Ya, lanjut. Ya, lanjut lagi. Atau saya kasih kuis dulu? Biar semangat. Oke. Coba saya ngulangi lagi undang-undang tentang narkoba. Apa? 7 jari. 7 jari. Cewek sini, yang cewek belum. Yuk sini. Cewek kayaknya sedikit banget tadi. Yuk sini maju. Ayo sini maju. Oh, cepetan ini ya udah. Oke, apa coba sebutkan? Nomor 35 tahun 2009. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Mau door prize dari Bu Polisi atau dari Bu Guru? Oh, dari Bu Polisi. Oke. Terima kasih. Ya. Terus ada lagi. Kuis lagi ya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh narkotika? 7 jari. Ya, ujung sana. Oh, ini ujung dulu, ujung. Oke, habis ini. Ceweknya kayaknya tadi masih jarang. Contoh narkotika.
Iya. Ada lagi yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu? Ini gue yang belum dapat hadiah. Ya sini. Ya. Apa contohnya? Narkoba. Iya narkoba kan kepanjangan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Contoh narkotika apa? Kamu udah dapat hadiah? Oh ya sini boleh. Di belakang nggak kelihatan nih. Salam. LSD. Narkotika ya. Jadi ada narkotika contohnya apa, psikotropika contohnya apa, zat adiktif contohnya apa. Yang narkotika, yang pertama kali saya sebutkan tadi. Ganja. Betul sekali. Contohnya adalah salah satunya adalah ganja. Mau doorpass dari Bu Polisi atau Bu Guru? Oke, dari Bu Polisi. Oke, difoto dulu yang bentuknya pasti. Oke, terima kasih. Anda mau dilanjutkan atau mau kuis lagi? Oh, kuis lagi. Oke. Contoh psikotropika. Gampang banget nih. Contoh psikotropika. Siapa yang tahu tunjuk jari? Ini udah dapat hadiah. Ada lagi yang tunjuk, siapa yang belum? Contoh psikotropika. Tunjuk jari. Oke, sini maju. Sapu. Iya, aduh, psikotropika apa coba? Ada lagi. Yuk, psikotropika. Contoh obatnya. Yang lainnya. Gambar-gambar yang banyak itu tadi yang satu bigora. Oke, betul sekali, Mercy. Ini karena hadiahnya tinggal yang ini, silahkan pilih yang dari Bu Guru. Oke, luar biasa sekali pagi ini ya. Ya, oke lanjut Mbak Irma, coba yang masih kelewatan apa lagi ya? Ya, ini ada beberapa contoh. Ada nggak yang di rumah bapaknya masih rokok kelinting? Ada nggak? Yang masih pakai rokok kelintingan? Ada? Ya, nanti diperhatikan sampai di rumah. Tembakonya itu merek tembakau gorila atau bukan? Nah, jadi seperti itu kurang jelas. Tulisannya adalah tembakau super cap gorila. Nah, ini adalah tembakau yang masuk ke dalam golongan ganja sintetis ya, yang sangat berbahaya. Kalau tahun lalu kita mengungkap hampir setengah kilo, tapi untuk tahun ini alhamdulillah belum ada yang menggunakan tembakau tersebut. Biasanya peredarannya itu melalui seperti jasa pengiriman ya, jadi kita sering mengungkap kasus melalui jasa pengiriman seperti Tiki, JNE dan lain sebagainya. Tembakau ini hampir sama dengan daun ganja, cuma mengandung zat-zat yang dapat menimbulkan ketergantungan ya, jadi seperti ini. Kenapa disebut dengan tembakau gorila? Karena ketika seseorang mengkonsumsi obat tersebut, yang pertama jelas offline ya, yang kedua badannya akan terasa berat seperti tertimpa gorila. Coba bayangin, kenapa sih udah nggak nyaman kok dipakai? Ini kayak salah kaprah. Masyarakat suka memakai zat-zat yang tadinya uji coba, kemudian menimbulkan ketergantungan ya. Perlu ada waspada bersama ya, seperti ini. Kalau bapak ibunya nanti ada yang pakai ini, kita tolong dikasih pengertian, jangan menggunakan tembakau yang seperti ini, seperti cap gorilla, tembakau super cap gorilla. Lanjut.
Nah, ini jenis-jenis obatan yang terjadi seperti tadi, yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ada beberapa kasus di Polres Kebumen ya, kami sudah mengungkap pil Heximer hampir 1000 butir, 1000 butir lebih ya. Jadi harus hati-hati. Biasanya dikonsumsi oleh anak-anak remaja yang karena harganya murah dan terjangkau, ingin mencoba, ingin fly, ingin relax, namun berbahaya dan melanggar undang-undang. Ya, lanjut. Ya, ini salah satu contohnya ya. Nah, ada pernah ya yang di rumah melihara sapi, ada nggak? Ada nggak? Ada ya? Ada. Biasanya ada jamurnya nggak? Ada jamurnya biasanya. Hati-hati dengan jamur kotoran sapi. Terkadang ada seorang orang tua yang tadinya membuang pupuk di sawah, kemudian pingsan di sawah. Biasanya itu masuk zat adaptif, jadi menyebabkan pusing. Ya, menyebabkan pusing kemudian pingsan di sawah. Itu ada salah satu contohnya. Jadi zat adiktif itu macam-macam seperti tadi saya sebutkan, ada bensin, ada lemfok, aibon aica, kemudian jamur kotoran sapi dan lain sebagainya. Ini adalah zat-zat adiktif yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Ya, lanjut. Ya. Ini ada efek-efek minuman keras ya tadi. Minuman keras sangat berbahaya, gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, gangguan fungsi sosial, gangguan terhadap ketertiban. Perlu ada diketahui ya, seperti tadi saya sebutkan yang tadi, ketika orang memakai obat tersebut, pasti akan lupa diri dan melupakan segalanya. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu yang perlu ada ketahui bersama. Ya, lanjut. Ya, ini adalah gambar otak pengguna narkoba. Otak bebas narkoba seperti itu ya, drug free brain. Jadi otak yang bebas narkoba. Ketika orang memakai ganja, otaknya akan seperti hitam seperti itu. Kemudian pemakai sabu, inek atau ekstasi seperti itu. Kemudian obat otak pecandu heroin atau putau. Itu adalah salah satu contoh gambar-gambar ya. Kerusakan pada jaringan otak secara permanen. Oke, lanjut. Ya, ini ada dampak narkoba terhadap bangsa dan negara yang perlu kalian waspadai bersama teman-teman. Di sini ada beberapa ya yang yaitu dampak secara individu, gangguan fisik, tubuh menjadi tidak sehat, tubuh menjadi tidak sempurna, ya contohnya seperti itu. Fisik, ketagihan, keracunan, penyakit menular, gangguan fungsi organ dalam tubuh. Rugi nggak teman-teman? Rugi. Kita ingin nggak sih punya umur panjang? Ingin. Kematian itu adalah suatu takdir, tetapi ketika kita menjaga, minimal kita ada upaya untuk tidak menyerang dan berpola hidup yang sehat. Kemudian secara mental jadi malas dan jahat, malas mandi, malas bergaul, malas bersosialisasi ya, malas sekolah, malas berkarya, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah secara keluarga, yaitu dampak sosial, terkucil, disharmoni. Kemudian secara ekonomi, bagi orang menggunakan narkoba akan menjadi miskin karena hartanya akan habis. Kalau sudah habis biasanya juga akan terjadi apa? Tindakan kriminalitas, kemudian kekerasan di dalam keluarga, contohnya adalah seperti itu ya. Itu dampak-dampak penggunaan narkoba di dalam keluarga. Kemudian masyarakat rawan konflik, rawan kriminalitas, tidak produktif, apatis, apartisipatif. Itu adalah salah satu contohnya. Dan yang paling utama dampaknya adalah kehancuran bangsa dan negara. Halo. Adik-adik, kalau dulu penjajah itu dijajahnya dengan cara apa? Peperangan, betul nggak? Kalau penjajahan zaman sekarang dengan cara apa? Mentalnya, betul. Sumber daya manusianya, kualitas SDM-nya. Contohnya dengan adanya kemajuan teknologi, tanpa kita sadari sebenarnya itu adalah suatu bentuk penjajahan. Meskipun ini sangat diperlukan saat ini, betul nggak? Terus apa lagi? Penggunaan narkoba, pergaulan bebas,
televisi, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus benar-benar bijak dan berhati-hati. Betul nggak teman-teman? Oke, ya. Ya, ini tadi disebutkan 3 kemungkinan pecandu narkoba: diketahui orang tua, masuk rumah sakit atau direhabilitasi, kemudian diketahui polisi, ditangkap dan dipenjara, kemudian tidak diketahui overdosis atau meninggal dunia. Perlu ada diketahui, pernah nggak lihat anak-anak pang di jalan? Ada yang ikut anak pang di sini? Nggak ada lah ya. Ada nggak? Anak pang itu menular loh, Dek. Ya, menular. Terkesan hidup bebas tanpa ada aturan, betul nggak? Saya pernah komunikasi dengan anak-anak pang, saya heran. Kenapa sih kok kalian bisa memilih menjadi seorang anak pang? Yang pertama, mereka adalah kurang perhatian. Misalnya nih, orang tuanya kerjanya jauh, tidak pernah mendapatkan pengawasan, ya, tidak pernah mendapatkan petuah-petuah gitu ya. Jadi karena terbiasa bebas, memilih hidup yang bebas, makan seadanya, hidup bebas, nggak mandi, nggak ada yang ngomong, nggak sholat, nggak lain sebagainya, sehingga si anak itu salah pergaulan. Setelah terjerumus dalam pergaulan bebas seperti itu, seperti anak pang, untuk kembali itu sangat sulit sekali adik-adik semuanya ya. Jadi adik-adik harus ekstra hati-hati. Oke, ya. Tanda-tanda pecandu atau pengguna narkoba: tanda-tanda fisik, mata merah, kulit pucat, kelopak mata seperti berat, mengantuk. Itu contohnya yang seperti saya sebutkan. Umurnya akan terlihat tua dari umurnya, wajahnya terlihat tua dari umurnya, fisiknya terlihat tua dari tidak seperti umurnya. Kemudian tanda-tanda emosi: murung, cemas, depresi, emosional, perasa, gampang tersinggung, kemudian mudah marah tanpa sebab, tidak peduli dengan perasaan orang lain, pelupa, menurunnya daya ingat, dan lambat berpikir. Itu adalah salah satu tanda-tanda dari pecandu narkoba. Oke? Mau dilanjutkan? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, sini yang mau bertanya. Boleh bertanya melenceng dari materi lalu lintas dan materi narkoba. Nanti kalau saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab. Oke, Mbak siapa namanya? Ya, Alifah mau bertanya apa? Berapa lama hukuman untuk orang yang mengonsumsi narkoba? Oh iya, berapa lama hukuman ya? Berapa lama hukuman untuk orang yang mengonsumsi narkoba? Ya, bagi orang yang mengkonsumsi narkoba, ya kasih dompet dulu, silakan ambil adik. Ya, pertanyaannya berapa lama ketika seseorang menggunakan narkoba itu dihukum? Di sini ada beberapa pasal ya Dede, pasal 112, 114, tergantung sebagai pemakai atau pengguna. Ya, ketika seseorang hanya sebagai pemakai saja, polisi menangkap, tidak ada bukti lainnya, hanya yang digunakan pada saat itu, kemudian di bawah SEMA, di bawah 1 gram, ya, itu tetap diproses secara hukum, tetap dipenjara, bisa 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan dan lain sebagainya, tergantung nanti hasilnya. Kemudian akan dilakukan rehabilitasi, tetapi harus melakukan hukuman terlebih dahulu baru dilakukan rehabilitasi. Tetapi apabila sebagai pengedar, penjual, penyedia, itu hukumannya akan lebih lama. Bahkan ada hukuman seumur hidup ketika barang buktinya dalam jumlah yang sangat banyak. Itu adalah salah satu contohnya. Ini pengertian yang mudah dipahami untuk anak-anak ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tunjuk jari, ya boleh sini. Ini dapat apa ya? Ini sudah ada banyak, enggak kasih hadiah, enggak apa-apa. Yang penting buat contoh, dulu. buat contoh. Iya. Ya tidak. Ya oke. Apakah menonton film porno termasuk jenis narkoba? Oke. Nonton film porno. Kalian sudah pernah nonton film porno? Belum lah ya, jangan lah ya. Porno bukan, itu adalah masuk dalam undang-undang kekerasan seksual ya, mungkin ya. Ini apa ya, IT, masuknya ke IT ya. Undang-undang tentang IT, penyalahgunaan
teknologi. Bagi adik-adik semua tolong jangan pernah mencoba hal-hal yang berbau negatif yang memang belum pada masanya. Oke, kalian remaja, ada pendidikan seksual untuk kalian, ada batasan-batasan, mana batasan-batasan yang baik dan mana batasan-batasan yang sudah boleh dilalui oleh adik-adik semuanya. Sebelumnya saya tanya, ada yang punya cita-cita setelah tamat SMA mau menikah? Ada nggak? Nggak ada lah ya. Pasti kalian semua punya cita-cita ya. Ya. Nggak ada lah ya. Ya. Perlu kalian ketahui bersama seperti tadi saya ceritakan di awal tentang kejahatan teknologi, tentang penyalahgunaan IT. Ketika adik-adik menerima video porno, video kekerasan dan video lainnya, kemudian adik sebarkan ke orang lain dalam jumlah banyak, itu adik-adik bisa ditangkap loh. Ya. Jadi harus berhati-hati. Sekarang kalau ada beli kartu itu pakai alamat dan nomor kakak nggak? Betul kan? Ya. Jadi petugas itu tidak perlu melakukan patroli yang kasat mata kemudian harus menangkap kalian, tidak. Jadi cukup patroli cyber dengan mendeteksi 1 detik aja kalian mengirim foto, satu Indonesia akan menerima gambar atau video tersebut. Betul kan? Ya. Dan polisi akan dengan mudahnya untuk menangkap adik-adik semuanya. Jadi adik-adik harus berhati-hati, harus bijak menggunakan teknologi. Jadi seksual itu tidak masuk dalam undang-undang penyalahgunaan narkoba ya teman-teman semuanya ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana cara menyembuhkan orang yang sudah mengonsumsi narkoba? Betul, ambil dia. Bagaimana cara menyembuhkan orang yang sudah terkena narkoba? Adik-adik bisa loh, misalnya adik-adik mengetahui ada temannya yang menggunakan narkoba atau obat-obatan yang menyebabkan ketergantungan. Adik bisa melaporkan ke polisi. Jangan khawatir. Meskipun akan dilakukan pemeriksaan, ketika adik-adik memerlukan bantuan rehabilitasi, silakan lapor ke Polres Kebumen. Karena di sini memang belum ada IPL, institusi penerima wajib lapor ya. Nanti akan dilakukan konsultasi ke BNNK Kabupaten Cilacap ya. Kalau kita kerjasama dengan Cilacap, kemudian akan direhabilitasi. Akan diketahui tahap sampai berapa sih parahnya kecanduan orang tersebut. Kalau masih tahap awal bolehlah bisa dilakukan rehabilitasi secara mandiri. Tetapi kalau kecanduan itu sudah bersifat yang sangat parah, itu memerlukan bantuan dari panti rehabilitasi untuk mendapatkan penyembuhan secara baik dan terarah. Ada lagi yang mau bertanya? Ya sini. Ini luar biasa loh cowoknya aktif. Yang mau bertanya ngomong ya. masih di sini sudah setengah 12. Oke. Yang masih di sini yang Ya, bertanya. 2 pertanyaan nggak apa-apa. Ini Ya, dua nggak apa-apa. satu lagi boleh satu. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Ya, ada sana. Ya. Ya. Baris dulu. Baris dulu sini. Ya. Wah, banyak banget ini borongan. Hadiahnya masih berapa Bu Guru? Masih. 6. Oh iya. Ya oke. Silakan bertanya. Gimana cara menghindari narkoba? Ya, yang pertama dulu ya, saya takut lupa. Bagaimana sih cara menghindari narkoba? Yang pertama, hati-hati dalam pergaulanmu. Ya, semua berawal dari pergaulanmu. Ya, ketika kalian bergaul dengan teman-teman yang aman, insya Allah kalian aman. Ketika kalian mengetahui ada temannya sudah melenceng seperti mengkonsumsi obat, miras, kemudian mengkonsumsi narkoba, lebih baik kalian menghindar dan menjauh. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya PMR, Pramuka, Saka Bayangkara, ikut organisasi olahraga dan lain sebagainya, voli, basket dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh cara menghindari narkoba. Yang kedua, Apa saja cara mengurangi atau menanggulangi narkoba? ya, hampir sama seperti tadi. Cara menanggulangi narkoba yaitu hati-hati dalam pergaulan sama ya. Kemudian melakukan tindakan atau kegiatan yang positif. Ini yang sangat penting untuk adik-adik semuanya. Seperti contoh olahraga, dapat meningkatkan kelincahan, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ketika adik-adik punya cita-cita seperti polisi, TNI Polri, tidak akan kesulitan di kemudian hari. Lanjut. Terus diambil gambarnya. Ya, ketika ada teman yang menggunakan narkoba, ya. Bagaimana jika ada remaja yang menggunakan narkoba, tindakan apa yang dilakukan?
Ya, berarti ketika kamu mengetahui ada temannya menggunakan narkoba, ya oke, boleh didekati dulu, ya, kemudian dikasih pengertian kalau berani. Kalau tidak, silakan lapor ke guru BP. Nanti guru BP pasti akan mengambil orang tuanya untuk melakukan konsultasi. Setelah konsultasi nanti bisa konsultasi ke Polres Kebumen. Jadi nanti akan dilakukan atau akan dibantu rehabilitasi karena memang sangat sulit. Contohnya seperti itu ya. Bisa secara kekeluargaan terlebih dahulu dari pihak sekolah boleh, kemudian bisa meningkat ke Polres Kebumen. Jangan khawatir ketika hanya sebagai pemakai, jangan khawatir untuk di penjara ya dari semuanya. Semua ada prosesnya, ada tahapannya. Jadi tidak polisi asal masuk penjara, tidak. Ketika ada anak remaja yang pakai dalam tahap awal masih bisa disembuhkan dan harus disembuhkan. Ya terus Mic-nya yang dekat, yang dekat. mengapa narkoba dokter tak? Betul sekali. Kenapa narkoba yang digunakan dengan resep dokter tidak melanggar undang-undang? Seperti saya jelaskan di awal, ketika dokter menggunakan obat tersebut, ya, ini sama aja pertanyaannya, kenapa dilarang tetapi kok pemerintah menciptakan? Hampir sama seperti itu ya. Karena dokter lebih tahu dosis mana yang perlu digunakan bagi pasien yang sangat membutuhkan, ya. Jadi dokter itu tahu dosis-dosis di mana si pemakai tersebut tidak menyebabkan ketergantungan, hanya sebagai obat saja. Contohnya sebagai penenang bagi orang gangguan jiwa, orang yang sulit tidur, sebagai orang misalnya seperti operasi patah tulang, operasi melahirkan dan lain sebagainya. Itu memang membutuhkan penenang atau penghilang